acara yang kedua, sambutan dari Kepala SMK Negeri 1 Muntai kepada Bapak Haji Marjuki SPD MM. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepala staf sekolah SMK Negeri 1 Muntai, yang saya hormati Bapak Ibu wakil kepala sekolah, Bapak Ibu peserta yang hadir pada pagi ini. Alhamdulillah di waktu yang sangat baik ini kita masih dipertemukan dalam acara mengikuti salah satu rangkaian kegiatan dari calon guru penggerak, di mana ini merupakan langkah demi langkah yang telah mereka tempuh untuk menyelesaikan satu agenda yang sangat bermanfaat untuk guru-guru, di mana sekarang sangat digalakkan, sangat dianjurkan kepada semua guru jenjang PAUD, SD, SMP dan SMA SMK untuk mengikuti program guru penggerak, di mana program pemerintah itu sangat baik dan kedepannya itu juga nanti akan setengah diwajibkan kepada seluruh guru untuk mengikuti sebagai guru penggerak. Ini sudah angkatan yang ke-7, 8, dan ini juga sudah dibuka lagi angkatan ke-9 dan 10. Mudah-mudahan kawan-kawan itu tergerak juga untuk mengikuti program guru penggerak ini. Pada kegiatan ini maksud di sini bagaimana siswa itu mandiri secara positif, agak berbalik dari apa yang selama ini mungkin kita pahami. Kalau dulu kita membimbing siswa, kita membimbing, membina siswa, kalau salah ya kita mengatakan itu salah dan sebagainya. Mungkin kita finish mereka itu salah dan kita mengambil sikap tindakan. Nah, dalam kegiatan ini itu tidak seperti itu. Kita membimbing siswa bagaimana dia yang awalnya salah, dia bisa kembali untuk berbuat hal yang terbaik. Nanti prosesnya macam-macam, ada 3 langkah kalau kami lihat itu. Pertama, kita mungkin memvalidasi tingkat kesalahan itu seperti apa. Kemudian nanti kita bertanya apa kemauan kebutuhan mereka. Kemudian meyakinkan mereka itu seperti apa. Sehingga nanti mereka tidak merasa bersalah. Kesalahan itu dengan program ini maka akan menjadi pengalaman yang harus mereka perbaiki. Jadi dia tidak terfokus, dia tidak merasa, saya ini benar-benar berat kesalahan ini, mungkin program sebelumnya. Makanya saat itu kita bukan memfinish mereka, bukan memponis mereka, tapi kita menawarkan solusi yang terbaik dari kesalahan yang mereka perbuat. Ini nanti kalau semua guru kita ini guru penggerak, maka tidak akan terjadi hal-hal yang sifatnya kurang baik bagi siswa. Kita menanyakan kenapa dia sampai seperti itu, apa kebutuhan mereka, karena masing-masing kita juga kan tidak dia hanya yang berbuat salah, semua orang pernah berbuat salah yang demikian. Jadi dengan kata-kata itu dia sudah terbantu, oh ternyata yang saya perbuat ini tidak saya aja yang berbuat salah, semua orang pernah berbuat demikian. Kita carikan yang solusinya yang terbaik. Kemudian kita yakinkan lagi mereka, apa kalian maunya, apa kalian maunya seperti itu. Karena masing-masing orang kan beda, karakter itu beda-beda. Mungkin dia caranya seperti ini, si A seperti ini. Nah sehingga di kelas itu kalau kita mampu melaksanakan yang program Pak Arif ini, itu akan baik. Akan baik, tidak ada yang mampu siswa
oh kamu siswa terlambat, hukuman seperti ini tidak. Tapi ada cara yang terbaik yang mereka secara tidak langsung akan menyadari, oh pentingnya kalau kayaknya kita kurang baik. Nah, kita carikan solusi yang terbaik untuk mereka. Nah, sehingga dengan demikian siswa itu akan belajar di kelas, akan mengikuti pelajaran di kelas itu dengan nyaman. Tidak ada rasa terintimidasi untuk, oh kalau saya seperti ini nanti dihukum, saya seperti sanksinya seperti ini, tidak seperti itu. Nah, kami berharap dengan Pak Arif, nanti Pak Komang juga, ini Pak Komang ini foto-foto aja, tapi ini juga guru penggerak ini, guru penggerak. Nah, namanya guru penggerak itu nanti bisa berbagi yang terbaik. Kalau di sini kami lihat dengan guru penggerak ini berbagi apa itu ya, praktek ya. Nah, kalau di kurikulum Merdeka itu sebenarnya namanya berbagi, baik berbagi. Jadi yang baik itu dibagi sama kawan-kawan. Nah, jadi hanya istilah aja. Nah, karena itu tolong nanti kepada kawan-kawan yang sekarang mengikuti proses atau program guru penggerak itu nanti sambil membagi, sambil berbagi pengalaman lah, bagaimana yang terbaik, bagaimana yang dialami oleh kawan-kawan yang sudah melaksanakan tahap demi tahap di program guru penggerak ini. Ini program yang sangat baik dan mudah-mudahan nanti program ini bisa berlanjut walaupun ganti menteri nanti. Ganti menteri karena tidak juga mudah melanjutkan guru penggerak ini. Ini kan di situ kiri kanan muka belakang ini diserang ini guru penggerak ini. Karena ada lembaga-lembaga, ada apa itu wewenang-wewenang orang tertentu yang terabaikan dengan adanya guru penggerak ini. Salah satunya gini, saya ambilkan contoh aja. Lembaga P2KS Solo itu satu-satunya lembaga yang menggodok calon kepala sekolah. Dengan adanya guru penggerak itu tidak berfungsi di situ, tidak berfungsi. Nah, jadi guru penggerak ini dia ada nilai plus untuk jadi kepala sekolah. Ini sampai ke pengawas pun dari guru penggerak. Nah, di situ yang ini lembaga resmi yang dipakai Inpres Presiden, satu-satunya lembaga yang berhak menyelenggarakan, menyiapkan calon kepala sekolah dan pengawas itu P2KS Solo. Itu pimpinannya profesor itu, profesor. Nah, dengan program guru penggerak boleh jadi kepala sekolah, guru penggerak boleh jadi pengawas. Nah, ini kan bertolak belakang di situ. Tapi mudah-mudahan program ini makin dibenahi, makin diperbaiki. Walaupun masih ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi untuk menjadi hal yang diinginkan seperti itu. Saya berharap kegiatan ini bisa dilaksanakan, kawan-kawan guru penggerak bisa berbagi yang terbaik, kawan-kawan bisa memotivasi Bapak Ibu yang ada di sekolah, dan saya mohon maaf tidak bisa sampai berakhir karena masih ada yang harus kami selesaikan. Ada deadline waktu yang sampai tanggal 28 harus selesai dikirim ke kementerian. Jadi nanti mungkin ada beberapa guru nanti juga kami mintakan itu ada survei dari kementerian yang berakhir di tanggal 28 harus sudah mengirim. Nah, itu jadi kami tidak bisa sampai berakhir Pak Arif. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar. Kawan-kawan nanti sebagai responden tolong dibantu apa yang diinginkan oleh guru penggerak dalam program ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang sudah berkenan memberikan sambutannya. Acara ketiga yaitu
Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Amuntai, yang saya hormati Bapak Kepala Tata Usaha SMK Negeri 1 Amuntai, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya pada pagi hari ini. Ini merupakan tugas dari program Guru Penggerak Angkatan 8. Perkenalkan, nama saya Eko Mahmudiada. Saya berasal dari SMK Negeri 1 Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Yang pertama adalah tujuan pendidikan menurut Ki Haji Dewantara itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang dapat pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuh kekuatan kodrat anak. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, yang kedua adalah budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini ada 7 kompetensi. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, restitusi posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Dalam pengembangan budaya positif di sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Baik, untuk mempraktekkan budaya positif tadi, silahkan Bapak Ibu mencari pasangannya masing-masing. Kemudian di sini ada 2 orang, ya, bagi diibaratkan ada 2 orang, A dan B, ya, ada 2 orang ini yang pertama A dan B. A dan B ini memiliki perannya masing-masing. Yang A adalah tugasnya mengepalkan tangan, ya. Jadi silakan Bapak yang sebelah sini kepalkan tangannya. Kemudian coba bayangkan, ya. Yang Bapak Ibu pegang itu adalah benda atau barang yang sangat berharga buat Bapak Ibu. Sudah? Sekarang silahkan kepalkan tangan kanannya. Kemudian bayangkan yang Bapak Ibu pegang itu adalah benda yang paling berharga yang Bapak Ibu miliki. Sudah Bapak Ibu? Kemudian yang B itu adalah rekan yang ada di sebelahnya. Rekan yang ada di sebelahnya ini bertugas, ya, bertugas untuk membuka kepalan tangan rekan kalian, ya, bertugas untuk membuka kepalan rekan kalian dengan cara bermacam-macam. Boleh dengan cara apa saja, ya, boleh dengan cara apa saja. Boleh dengan cara merayu, boleh dengan cara menggelitik, ya.
boleh dengan cara memberi gratifikasi, ya, boleh dengan cara menawarkan atau memberikan janji sesuatu. Yang penting usaha Bapak Ibu berhasil untuk membuka kepalan tangan dari rekan Bapak Ibu, ya. Jadi boleh dihujat, boleh dimarahi, ya, asal jangan dipukul. Kalau dipukul kasihan nanti, ya. Asal jangan dipukul. Boleh dirayu, boleh dijanjikan uang, ya, atau boleh apa saja. Silakan Bapak Ibu berusaha untuk membuka kepalan tangan rekan Bapak Ibu. Berhasil tidak? Berhasil? Tidak berhasil. Kenapa jadi tidak berhasil? Ya, sebetulnya Bapak Rizky itu bisa membuka, ya, Bapak Rizky bisa membuka kepalan tangannya, tetapi dia saat ini tidak membukanya. Karena apa? Karena Bapak Rizky memiliki memiliki kontrol diri, ya, memiliki kontrol diri yang kuat, sehingga siapapun tidak akan bisa membuka kepalan tangan ini kecuali Bapak Rizky-nya membuka dengan kemauannya sendiri, ya kan? Karena ini merupakan benda yang paling berharga buat Bapak Rizky. Siapapun tidak akan bisa membuka kecuali atas kesadaran Bapak Rizky sendiri untuk membuka tangannya. Baik, itu sekedar ilustrasi saja bahwa perubahan paradigma belajar, ya, itu menurut William Glasser. Yang pertama, ilusi guru mengontrol muridnya. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif dan bermanfaat. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu kan? Lanjut. Yang nomor dua adalah budaya positif, ya, masih berkaitan dengan tadi, apa makna dari budaya positif tadi. Nah, yang pertama itu disiplin, ya, berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Maka asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari diri murid-murid Socrates dan Plato. Kemudian yang berikutnya adalah disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Kemudian berikutnya adalah namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan keputusan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian sesuatu tujuan yang mulia. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah oleh orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Sama seperti yang kita ilustrasikan tadi, bagaimanapun usaha orang lain ingin membuka kepalan tangan kita, kalau kita yakin kita mampu mempertahankannya, kita yakin kita akan bisa mempertahankannya, siapapun tidak akan bisa membuka kepalan tangan kita kecuali dengan kita sendiri, dengan kontrol kita sendiri, ya, untuk membuka kepalan tangan kita.
Kemudian berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Berdasarkan survei Bal, ya, kebutuhan dasar manusia itu dibagi menjadi 4. Berdasarkan survei Bal, kebutuhan manusia dibagi menjadi 4. Kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda, ya, kebutuhan setiap orang berbeda-beda. Kita sebagai manusia harus memahami itu. Pandangan orang lain terhadap dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mulai dari yang pertama. Ya. Yang pertama itu cinta kasih. Ya. Siapa yang tidak ingin punya cinta dan kasih? Pasti semuanya ingin merasakan cinta dan kasih. Kalau katanya Bapak Haji Romai Rama, hidup tanpa cinta, ya. Apa lanjutannya? Salah satunya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah penguasaan. Penguasaan nanti kita jabarkan. Kita pasti semuanya ingin memiliki atau ingin menguasai sesuatu. Kemudian kebebasan, ya, kebebasan, kesenangan. Kalau ini kita kaitkan dalam profil pelajar Pancasila, tentu di sini mencintai mata pelajarannya, ingin menguasai kompetensinya, kemudian kebebasan untuk menentukan metode atau bahan ajar yang ingin kita gunakan, kemudian kesenangan untuk mengikuti mata pelajarannya. Kemudian di sini ada kasus, ya. Kasusnya adalah Ibu Ria, guru kelas 6 SD, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas. Murid di kelas ini bernama Agus, ya. Murid ini bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang sering sekali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Kemudian jika Anda menghadapi situasi tersebut seperti situasinya Ibu Ria, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal seperti itu? Ya kan? Sini ada kita sebagai seorang guru tidak boleh langsung memvonis bahwa Agus ini bersalah. Jadi kita tidak boleh menyatakan bahwa Agus ini bersalah. Jadi dalam konteks penerapan disiplin positif oleh Bu Ria, sebaiknya mencari tahu dulu alasan Agus melakukan hal tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha terpenuhi oleh Agus. Surveinya, ya, Agus lapar, ya kan? Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakan ia bekal siang. Nah, jadi gini, ketika kita mendapat keluhan dari beberapa orang siswa, kita tidak boleh langsung memvonis Agus. Kita panggil Agusnya, kita tanya permasalahannya. Lalu setelah kita mendapatkan permasalahannya, kita masuk ke yang kebutuhan yang tadi, ya, kebutuhan untuk kasih sayang, ya, kebutuhan untuk cinta. Jadi teman Agus jadi perhatikan Agus. Nah, ini merupakan bentuk cinta, ya. Ini merupakan bentuk cintanya. Kemudian yang kekuatannya, ya, dia merasa hebat. Ini buat si Agusnya, ya. Dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Kemudian nilai kebebasannya, ya. Agus merasa bosan bekal yang dibawa orang tuanya karena selalu bekalnya itu saja. Kemudian yang baiknya, Agus hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal. Kemudian yang keempat,
Yang keempat adalah semua perilaku memiliki tujuan. Ini yang sering saya terapkan di kelas, ya. Teori motivasi perilaku. Ketika kita ingin berbuat baik, ketika kita ingin menjadi orang yang baik, ketika kita ingin menjadi orang yang sukses, itu ada dua pengaruh yang mempengaruhi diri kita. Yang pertama, ini ada dua contoh, ya. Yang pertama, contoh pengaruh yang datang dari luar diri kita. Itu yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan. Nah, jadi kalau kalian ingin berhasil, kalau kita ingin sukses, kalau siswa kita ingin berhasil, usahakan kita harus merubah diri kita dari dalam diri kita sendiri. Kemudian yang kedua juga motivasi intrinsik, eksternal, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini contohnya seperti ini. Ketika siswa kita berprestasi, ya, ketika siswa kita berprestasi, kita memberikan reward kepada siswa, itu menurut Bapak Ibu betul atau tidak? Ada yang bilang betul, ada yang bilang tidak. Jadi Bapak Ibu, ketika kita melihat siswa kita ada yang berprestasi, kita beri reward, ya, kita beri hadiah, itu akan menimbulkan dampak buruk terhadap siswa kita. Akan menimbulkan dampak buruk terhadap siswa kita. Karena apa? Karena siswa kita itu belajar hanya untuk mendapatkan reward dan hadiah. Nah, yang perlu kita lakukan adalah memberi apresiasi. Dan memberi apresiasi itu tidak boleh hanya kepada satu orang siswa saja. Artinya ketika yang si A ini berhasil, pintar, nilai matematikanya bagus dan sebagainya, yang diberi apresiasi adalah keseluruhan siswanya. Jangan hanya satu siswa saja yang diberi apresiasi, karena itu bisa menimbulkan diskriminasi pada mereka yang tidak mendapatkan apresiasi. Kemudian yang tiga, Bapak Ibu, untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini sebenarnya yang paling yang paling utama untuk menjadikan orang itu lebih berhasil. Kita lihat, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti dia bila saya melakukannya. Nah, ini merupakan motivasi dari diri kita sendiri. Misalnya, saya tetap turun ke sekolahan pagi walaupun bapak matematika misalnya galak, ya kan? Saya bukan karena bapak matematikanya galak, saya turun pagi, tetapi karena saya ingin karena saya ingin memiliki sikap yang baik, karena saya ingin memiliki hak yang baik, lalu saya datang lebih awal ke sekolahan. Nah, itu merupakan motivasi intrinsik yang harus Bapak Ibu kembangkan dan diterapkan kepada siswa dan siswi kita. Kemudian yang berikutnya adalah hukuman dan sanksi. Ini ada beberapa kasus, ya. Jadi nanti Bapak Ibu silahkan berpendapat apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan dari Pak Seto terhadap EPA. Lalu mengapa? Ya. Kemudian yang kedua, menurut Bapak Ibu, tindakan Pak Seto terhadap EPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi. Lalu mengapa juga? Sekarang kasusnya seperti ini. EPA kurang menguasai pembelajaran matematika, sehingga pada saat pembelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seto menanyakan pertanyaan, EPA menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi.
serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya untuk menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Epa yang berbicara gagap dan terkejut tersebut. Pak Seto pada saat itu membiarkan teman-teman Epa menertawakan Epa yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan minta Epa untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya. Karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seto, kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Epa di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, sekarang apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno tersebut? Baik, ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Baik, sekarang kita akan perjelas lagi apa itu hukuman dan apa itu konsekuensi. Kalau hukuman pasti sesuatu yang menyakitkan, ya. Kemudian tidak nyaman untuk murid untuk jangka panjang waktu. Kemudian korban mendapatkan tidak keadilan. Itu artinya seperti ini. Peran guru bila sebagai penghukum, pasti nada bicaranya keras. Pada saat berbicara menunjuk, kemudian selalu menyalahkan. Itu adalah sosok penghukum. Berarti kalau kita kombinasikan dengan kasusnya Pak Seto tadi, berarti Pak Seno adalah seorang guru yang penghukum, ya. Kemudian dampak dari hukuman itu adalah akan selalu membekas di hati peserta didik kita apabila mereka merasakan didiskriminasi, ya, merasakan dikucilkan, dan efek kejiwaannya siswa kita akan semakin dikucilkan, ya, semakin down, kemudian semakin rendah diri untuk beradaptasi dengan teman-temannya. Kemudian konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus terjadi, ya, sesuatu yang harus terjadi. Kemudian yang kedua, tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu pendek, ya, untuk jangka waktu pendeknya. Kemudian yang ketiga itu adalah restitusi. Restitusi merupakan pilihan, ya, pilihan. Kemudian yang nomor 5, nah ini berkaitan dengan kasus yang tadi. Restitusi posisi kontrol guru, ya. Restitusi posisi kontrol guru ini itu ada 5, ya. Yang pertama itu adalah posisi kontrol guru sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga, posisi kontrol guru sebagai teman. Yang keempat, posisi kontrol guru sebagai pemantau, dan yang terakhir itu adalah posisi kontrol guru sebagai seorang manajer. Nah, ini posisi kontrol tadi, ya. Bila posisi kontrol guru sebagai penghukum, ya, dia pasti mengutarakan kata yang keras, kemudian menunjuk, ya, kemudian tidak pernah salah. Itu adalah fungsi kontrol guru sebagai penghukum. Kemudian sebagai pembuat rasa bersalah, ya,
sebagai pembuat rasa bersalah. Misalnya seperti ini, Bapak Rizky pasti tidak ingin kalau saya dimarahi kepala sekolah karena saya dianggap tidak mampu untuk membimbing Bapak Rizky. Nah, itu merupakan salah satu contoh membuat rasa bersalah. Kemudian fungsi kontrol guru sebagai teman, ya. Contohnya misalnya, oh kamu nak Sriani misalnya, ya, kamu nak Sriani, kamu harus bisa, ya, kamu harus bisa mengerjakan soal matematika ini karena saya yakin, karena Bapak yakin, kamu pasti bisa. Ya. Tetapi ini juga memiliki dampak negatif. Kalau seorang guru menerapkan ini, takutnya nanti siswa itu akan lambat untuk mandirinya, ya, lambat untuk mandiri. Kemudian yang keempat itu adalah seorang guru memberi kontrol sebagai pemantau. Artinya seperti ini. Ketika ada siswa yang melakukan kesalahan, guru tinggal mendata aturan atau keyakinan yang sudah ada. Nah, misalnya, Fajar, kenapa kamu terlambat? Ya kan? Kamu tahu kan, kalau terlambat berarti konsekuensinya harus dapat ini misalnya. Nah, itu merupakan contoh dari guru sebagai seorang pemantau. Kemudian guru sebagai manajer. Nah, diharapkan guru itu memang perannya minimal pemantau dan manajer. Jadi ketika ada siswa kita yang terlambat, kita akan mengajukan pertanyaan. Kemudian apa yang kita yakini, apa yang kita bisa kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Misalnya seperti ini. Kenapa kamu terlambat? Ya kan? Lalu setelah itu ada enggak solusinya biar besok kamu tidak terlambat? Kemudian ada enggak yang bisa saya minta untuk membantu, misalnya kakak atau ibu, untuk membantu agar kamu tidak terlambat lagi. Itu adalah salah satu contoh, misalnya adalah guru sebagai seorang manajer. Jadi guru ya itu bertanya dulu, ya, kemudian bertanya akan kenapa ini terlambat, kemudian apa yang dia lakukan untuk agar tidak terlambat lagi. Ya. Untuk lebih jelasnya, saya akan menampilkan video, ya, beberapa contoh, ya, kontrol guru terhadap restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dayan Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat rasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini adalah kasus yang pertama, itu posisi guru sebagai penghukum. Silakan kita simak bersama-sama. Naren,
Kemudian yang kedua adalah posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah. Baik Bapak Ibu, kita simak juga contoh dari kasus yang kedua. Bapak Ibu boleh lihat ekspresinya Naren begitu dipanggil oleh Ibu Guru. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan mau lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Berikutnya yang ketiga adalah posisi kontrol guru sebagai seorang teman. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya melompat saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Berikutnya adalah posisi kontrol guru sebagai pemantau. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah
berikutnya terakhir, ini yang diharapkan posisi kontrol seorang guru sebagai manajer. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Itu tadi contoh dari 5 fungsi kontrol seorang guru. Jadi kita diharapkan mampu untuk menerapkan minimal sebagai pemantau, ya. Pemantau minimal sebagai pemantau selain manajer. Baik, yang keenam adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Gosset, itu tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang diri. Dalam intrinsik, seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan seperti yang di awal tadi.
Kemudian di sini ada peraturan, ya. Kemudian di tabel sebelahnya juga ada keyakinan kelas. Sekarang apa bedanya antara peraturan dan keyakinan kelas? Kita cek satu persatu. Kalaunya peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya, ya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Kemudian kalau yang keyakinannya selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu berarti keyakinannya adalah tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Satu lagi, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Kemudian satu lagi, dilarang melakukan kekerasan. Jadi peraturan itu dilarang, tetapi pada saat membuat keyakinan kelas, usahakan diubah ke yang positif. Artinya dilarang melakukan kekerasan, kita ubah keselamatan, menghormati orang lain. Lanjut. Kemudian pembentukan keyakinan kelas, ya, pembentukan keyakinan kelas ini, yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak, ya, daripada peraturan yang lebih terinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk yang positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Artinya keyakinan kelas ini bisa saja diubah setiap saat sesuai dengan perkembangan zaman dan kodratnya. Kemudian yang terakhir itu yang 7, segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat melalui restitusi guru. Ya. Yang pertama, membantu murid menjadi lebih baik, lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kemudian yang nomor 2, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Kemudian yang terakhir, memberikan penawaran bukan paksaan. Ini contoh dari segitiga restitusi, ya. Yang pertama itu stabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang keempat, menyatakan keyakinan, menstabilkan identitas. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Pada tahapan segitiga restitusi, ya, pada tahap menstabilkan tindakan itu ada berbuat salah itu tidak apa-apa, ya, berbuat salah tidak apa-apa. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, kita bisa menyelesaikan ini. Kemudian kita berhak merasakan hal yang sama. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Lagi, menanyakan keyakinan apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati
hati, ya. Kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Coba buka videonya. Saya kemarin melakukan pemecahan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Ini kasusnya, ya. Ada seorang siswa yang tidak terima. Nah, ini ada suatu kasus ya, ketika siswa ini tidak terima hasil pekerjaannya hasil pekerjaannya ditiru oleh teman-temannya, ya. Nah, jadi ketika hasil pekerjaannya ditiru, dia marah, ya. Dia marah karena kenapa dengan semudah itu dia mengambil, ya, atau meniru hasil pekerjaan saya. Lalu pertanyaan saya, kenapa kamu marah sama si Rijal misalnya, ya? Jawabannya apa? Ya, jawabannya saya marah ketika jawaban saya selalu ditiru. Lalu saya bilang, wajar. Saya juga seperti kamu, ya. Saya juga pasti marah ketika ada teman saya meminta jawaban saya, dan saya sudah bekerja keras, lalu teman saya tinggal meniru. Lalu saya tanyakan, kamu kemarin sudah membuat keyakinan kelas? Sudah, katanya. Lalu dalam keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Nah, ternyata siswa ini menyadari bahwa yang dilanggar adalah dia berbuat marah sama orang lain. Lalu cara penyelesaiannya, ketika kamu menemukan permasalahan yang seperti ini, kamu harus melaporkan ke wali kelas atau ke guru mata pelajaran yang bersangkutan. Nah, kemudian siswa menyadari bahwa dengan kesalahannya dan meyakini bahwa peraturan atau keyakinan kelas yang dibuat akan diterapkan. Kira-kira itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan materi hari ini bisa bermanfaat. Sebelum saya mengakhiri materi saya hari ini, saya persilakan kepada Bapak Ibu untuk merefleksikan materi yang sudah saya sampaikan pada hari ini. Silakan kepada Bapak Sabrudin. Biar menjadi inspirasi bagi teman-teman yang lain untuk bisa lebih baik lagi ke yang akan datang. Kita sebagai guru, kita adalah orang yang dianggap sebagai teladan bagi siswa. Apa jadinya guru apabila kita membawakan sesuatu yang tidak bagus, jadi kami juga mengajak kepada rekan-rekan guru, apabila misalnya kita ada program, kita kerjakan bersama-sama supaya jangan ada lagi nanti misalnya cari aman lah ini itu. Jadi kita bersama-sama memajukan pendidikan di SMK Negeri 1 Amuntai. Mudah-mudahan dengan kurikulum yang ada, siswa kita akan lebih berkarakter dan memiliki daya saing yang tinggi pada saat dia sudah keluar dari sekolah ini. Kira-kira itu Bapak Arif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Slide terakhir. Iya. Terima kasih atas waktu dan perhatian Bapak Ibu guru hebat semuanya ini. Salam sehat dan bahagia selalu, bergerak dan menggerakkan. Nah, ini semboyan Bapak Muhammad Ramadhani Alfa, SPD, kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan.